Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang disangka tidak boleh di bulan Ramadan atau disangka membatalkan puasa, namun ternyata tidak membatalkan puasa. Dan itu sangat banyak yang disalah sangka oleh masyarakat ya. Nah, kita sebutin satu persatu insyaallah taala. Yang pertama, sebagian menyangka bahwasanya kalau seorang mendapati adzan subuh dalam kondisi junub maka puasanya tidak sah. Itu adalah persangkaan yang salah. Karena Nabi SAW sendiri pernah mendapati subuh dalam kondisi masih junub dan belum mandi junub. Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaktasilu wa yasum." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar yaitu adzan subuh sementara beliau dalam kondisi junub karena berhubungan dengan istrinya. Karena berhubungan dengan istrinya, Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya, belum sempat mandi junub, tahu-tahu sudah azan subuh. Apakah seorang boleh puasa? Boleh, tetap boleh puasa. Tapi kalau sholat subuh harus mandi dulu. Kalau mau sholat subuh harus mandi dulu. Adapun kalau puasanya mendapati fajar dalam kondisi junub maka tidak jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, maka dikiaskan juga terhadap wanita haid. Sebagian wanita menyangka kalau dia sudah bersih terus belum sempat mandi besar sementara sudah adzan subuh, dia menyangka bahwasanya puasnya tidak sah. Padahal tidak mengapa, karena seorang wanita bisa jadi dia bersih misalnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh dia cek ternyata bersih. Maka dia belum sempat mandi besar, kemudian dia makan sahur, kemudian dia mendapati azan subuh. Mendapati azan subuh dalam kondisi masih haid, maka dalam kondisi belum mandi besar tapi sudah suci, maka tidak mengapa, yang penting dia niat puasa sebelum azan subuh. Para ulama mengatakan dikiaskan dengan junub karena sama-sama hadas besar. Rasulullah SAW ketika mendapati fajar dalam kondisi junub tetap sah puasanya, maka demikian juga wanita yang sudah bersih dari haid kalau belum sempat mandi besar, kemudian dia niat puasa dan mendapati adzan subuh belum mandi besar, tetap puasanya sah. Dan ini perkara ijma' disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi di antara hal yang tidak juga membatalkan puasa, disangka membatalkan puasa. Nomor berapa ini? Nomor 3. Yaitu seorang tidur kemudian dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Dia bangun tahu-tahu mimpi basah. Apakah puasanya batal? Jawabannya tidak. Karena dia mengeluarkan air mani atau air mani keluar darinya tanpa dia sadari, bukan kehendaknya. Oleh karenanya keluarnya air mani ketika di tengah siang hari puasa tanpa dia sengajai, maka tidak membatalkan puasa. Lain halnya kalau dia mengeluarkannya dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Misalnya dia mengeluarkan dengan onani atau masturbasi, maka batal puasanya. Atau dia mengeluarkan air maninya dengan menyentuh sesuatu yang lain kemudian keluar air mani, atau dia sengaja melihat sesuatu atau menonton sesuatu sampai terjadi ejakulasi, maka itu puasanya batal. Puasanya batal. Tapi kalau air maninya keluar karena mimpi, maka itu tidak membatalkan puasa baik laki-laki maupun wanita. Karena sebagaimana laki-laki bisa mimpi basah, wanita juga bisa mimpi basah. Sebagaimana pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi SAW, "Hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah wanita wajib juga mandi junub jika dia mimpi basah? Kata Nabi SAW, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, wajib mandi basah jika dia melihat air keluar dari kemaluannya ketika dia bangun tidur. Intinya air mani jika keluar tanpa dikehendaki atau tanpa dikeluar kontrol seseorang, maka tidak membatalkan puasa seperti jika dia tidur kemudian mimpi keluar air mani. Tapi di antara yang tidak membatalkan puasa adalah marah dan menangis. Marah dan menangis. Dulu waktu kita masih kecil, saya di Papua sering dibilang, "Ya jangan nangis, puasa batal." Akhirnya enggak jadi nangis. Kalau nangis puasa apa? Batal. Jangan marah-marah, nanti puasa apa? Batal. Ini tentu tidak benar. Kita jangan ngajari kesesatan kepada anak-anak. Jadi marah dan nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Mungkin kalau orang marah tanpa ada sebab yang benar, bisa jadi pahalanya
berkurang. Tapi seorang menangis tidak membatalkan puasa. Mungkin seorang baca Quran sambil menangis, atau seorang marah karena kebenaran, tidak jadi masalah, maka ini tidak membatalkan puasa. Di antara yang tidak membatalkan puasa, nomor berapa ini? Nomor 5 adalah ngupil. Ngupil tidak membatalkan apa? Puasa. Ada pendapat mengatakan ngupil membatalkan puasa, dia pendapat lemah. Kenapa? Karena meskipun hidung adalah saluran menuju ke dalam lambung, tetapi upil kan tidak ditelan, cuma diambil dan dibuang ya. Sebagaimana kalau kita puasa, kita boleh istinsyak, boleh menghirup air ke hidung, tapi jangan kencang-kencang. Rasulullah mengatakan SAW, wa balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Hendaknya ketika kau berwudu, hiruplah air dengan dalam-dalam, kecuali sedang berpuasa. Artinya kalau sedang berpuasa, hirup air tapi sedikit aja. Karena kalau terlalu dalam, khawatir apa? Khawatir bablas. Ketika air mengenai lubang hidung, batalkan puasa tidak? Tidak. Kapan dia batal? Kalau bablas. Kalau tidak bablas, maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau seorang ngupil, dia masukkan jarinya ke dalam hidung, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau upilnya dirasa, baru membatalkan puasa. Kalau dia cuma ngupil, dia buang keluar, tidak membatalkan puasa. Ini yang keberapa ini? 6. Yang ketujuh juga disebut oleh sebagian orang menyatakan siapa yang ngorek-ngorek kotoran telinga membatalkan puasa. Mereka mengatakan kadar jari kalau masuk di telinga dengan kadar tertentu maka membatalkan puasa. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sama sekali membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada saluran dari telinga menuju kerongkongan, tidak ada. Tidak ada saluran dari telinga menuju apa? Kerongkongan. Kalau hidung benar ada salurannya. Saluran makan cuma 2, mulut sama apa? Hidung. Adapun kalau telinga, kemasukan air telinga tidak membatalkan puasa. Apalagi hanya sekedar misalnya ngorek-ngorek kotoran telinga kemudian dikeluarkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga di antara yang tidak membatalkan puasa yang keberapa? Keberapa? Ke-8. 8 ya? 7 ya? Serana apa? Sebagian ada yang berlebihan mengatakan, ini terdapat dalam sebagian buku, mereka mengatakan tidak boleh seorang kalau ketika berpuasa dia cebok di siang hari dengan masukkan jarinya ke duburnya. Kapan dia masukkan jarinya ke duburnya, maka batal puasanya. Karena berarti ada sesuatu yang masuk dalam rongga tubuhnya. Ya. Ini juga terlalu berlebihan, sehingga kalau mau buang air hendaknya di malam hari. Agak repot juga. Saya rasa tidak seperti itu ya. Karena yang batalkan puasa itu makan dan minum. Makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 pembatal puasa dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Bergaul di malam hari boleh. Wa kulu washrabu, makan dan minum. Tidak apa-apa sampai terbit fajar. Thumma atimus siyama ilal, kemudian berpuasalah setelah terbit fajar sampai malam. Berarti yang larang itu jima, makan dan minum. Maka semua yang maknanya makan dan minum maka membatalkan puasa. Adapun jika tidak bermakna makan dan minum maka tidak membatalkan puasa. Dari sini di antara hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak adalah suntik obat. Suntik obat tidak membatalkan puasa. Suntik atau sesuatu dimasukkan dalam tubuh ada 2. Pertama yang fungsinya seperti makan dan minum, maka itu membatalkan puasa. Misalnya impus. Impus fungsinya pengganti makan dan minum. Orang lemah kalau lagi sakit dikasih apa? Impus. Impus ini dia berfungsi seperti makan dan minum, maka siapa yang diinfus puasanya batal. Ini pun ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat batal. Kenapa? Karena dia menempati posisi makan dan minum. Adapun kalau suntik, misalnya suntik insulin atau suntik obat, suntik apa kayak suntik bius, maka ini atau suntik apapun yang bukan merupakan fungsinya makan dan minum, pengganti gizi makan minum, maka tidak membatalkan puasa. Maka tidak membatalkan puasa. Banyak tanya, Ustaz, kalau saya lagi puasa kemudian saya suntik insulin, batal tidak? Jawabannya tidak, karena insulin fungsinya bukan pengganti makan dan minum. Baik, di antara yang juga disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Sebagian obat-obatan, misalnya obat yang ini yang berapa sekarang? 9.
obat tetes mata. Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada saluran dari mata menuju kerongkongan. Tidak ada saluran dari mata menuju kerongkongan. Jika seorang memakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Demikian juga obat tetes telinga. Tidak ada saluran dari telinga menuju ke kerongkongan. Oleh karenanya tidak membatalkan puasa. Seorang berusaha menghindar, tapi terkadang seorang butuh untuk berobat. Kalau dia bisa menghindar dilakukan di malam hari itu lebih baik. Tapi kalau dia ternyata harus melakukannya di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada saluran dari telinga menuju kerongkongan. Yang membatalkan puasa adalah yang masuk ke mulut, kerongkongan masuk ke lambung. Itu namanya makan dan minum. Di antara yang tidak membatalkan puasa juga adalah Ventolin yang digunakan oleh orang asma. Ketika dia terkena asma maka dia menyemprotkan oksigen yang berisi obat-obatan di mulutnya. Benar, salurannya saluran makan dan minum. Tetapi yang keluar adalah oksigen bercampur dengan obat-obat. Obat-obat tersebut kemungkinannya kecil sampai ke lambung karena tujuannya adalah di paru-paru. Obat tersebut tujuannya adalah di paru-paru, bukan ke lambung. Sementara namanya makan dan minum adalah masuk sampai ke lambung. Sehingga para ulama mengatakan kalaupun ada sedikit yang masuk maka dimaafkan. Sehingga obat yang digunakan oleh orang yang sedang kena asma dengan disemprotkan ke mulutnya tidak membatalkan puasa karena itu bukan makan dan minum. Adapun kalau ada sedikit yang masuk maka itu dimaafkan. Sebagaimana yang tidak membatalkan puasa berikutnya adalah kumur-kumur. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan ditelan. Oleh karenanya, meskipun sedang berpuasa, disunahkan tentang tetap madmadah, yaitu tetap berkumur-kumur ketika berwudu. Jadi kalau kita berpuasa berwudu tetap disunahkan untuk apa? Berkumur-kumur. Namanya berkumur-kumur, mau tidak mau, pasti ada yang tersisa. Tidak mungkin keluar semua. Kalau kita berkumur-kumur dengan air 10 ml, mungkin yang keluar tinggal 9 ml. 1 ml-nya kemana? Tersebar semua di dalam mulut. Kemungkinan tertelan? Mungkin. Tapi bukan tujuan kita berkumur-kumur untuk menelannya, paham? Tapi itu suatu yang masuk. Kalaupun masuk maka dimaafkan oleh syariat. Karena syariat perkara yang sulit dimaafkan. Dan seperti ini banyak. Hal-hal yang sulit untuk dihindari dimaafkan oleh syariat. Contohnya seperti tadi, kumur-kumur mungkin ada sedikit tertelan, dimaafkan karena tujuan kita bukan untuk minum. Contoh seperti seorang ketika buang air besar, dia boleh istinja dengan air cebok dan dia boleh istijmar dengan menggunakan batu. Sudah dipastikan kalau orang ketika buang air besar kemudian dia bersihkan dengan batu, pasti ada sisanya. Enggak mungkin enggak ada sisa. Ada sisanya enggak? Belum pernah coba tuh? Sama, saya juga belum pernah. Tapi pasti ada sisanya karena batu tidak akan bisa membersihkan secara bersih. Pasti ada sisanya. Tapi sisanya itu dimaafkan oleh syariat. Sisanya tersebut karena sulit untuk dihindari dan sulit untuk bersih total, susah. Sedikitnya itu dihindari. Demikian juga para fuqaha mengatakan kalau orang buang air kecil, kemudian dia sudah berusaha menghindar, sudah menjauh, tahu-tahu ada percikan tidak kelihatan oleh mata, tapi kalau pakai mikroskop kelihatan. Percikan tersebut kembali mantul ke celananya, dimaafkan. Kalau tidak kelihatan secara mata telanjang tidak kelihatan. Ini di luar kemampuan kita. Karena kita bisa pastikan kalau kencing tidak ada cipratan sama sekali, susah juga. Mungkin ada cipratan, tapi sangat sedikit dan tidak terlihat oleh mata. Menurut mazhab Syafi'i dimaafkan. Ini contoh, maksudnya para fuqaha mengatakan sesuatu yang sedikit dimaafkan. Termasuk di antaranya kalau seorang berkumur-kumur, kemudian dia keluarkan airnya masih tersisa sedikit, misalnya setengah mili, kemudian tanpa sengaja tertelan, maka itu dimaafkan. Tidak membatalkan puasa. Maka demikian pula dikiaskan dengan orang yang ketika memakai Ventolin obat tersebut, mungkin ada obat yang masuk, itu pun sampai paru-paru. Kalaupun masuk ke dalam lambung, maka sangat sedikit dan itu dimaafkan. Karena tujuannya bukan untuk makan dan minum. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ahli fikih. Baik, yang berikutnya yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa adalah bersiwak. Bersiwak ketika sedang berpuasa. Para ulama sepakat kalau bersiwak di pagi hari sebelum zawal, sebelum zuhur, maka siwak disunahkan meskipun orang yang berpuasa. Hanya saja mereka khilaf kalau sudah zawal, sudah salat zuhur, apakah masih boleh bersiwak? Sebagian mengatakan
tetap disunahkan, sebagian mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh kata mereka karena bau mulut orang berpuasa sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma bau mulut seorang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak kasturi. Oleh karena jika seorang sudah lewat tengah hari masih bersiwak, maka bau tersebut akan hilang. Maka jangan menghilangkan bau yang disukai oleh Allah. Ini pendapat sebagian ulama. Yang benar bahwasanya disunahkan siwak kapan saja, dan Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan kalau sedang puasa jangan bersiwak di siang hari, boleh bersiwak di pagi hari. Rasulullah SAW tidak pernah memperinci seperti itu. Adapun seorang bersiwak kalau ternyata menghilangkan bau mulut tidak ada masalah. Maksudnya tetap saja bau mulut tidak akan hilang. Karena bau mulut tersebut keluar dari lambung, pasti ada tersisa bau mulut tersebut. Namanya orang berpuasa pasti ada aroma yang tidak enak. Bukan kita sengaja untuk tidak gosok gigi, tidak ini, kemudian biar baunya semakin ababnya semakin bau. Kalau semakin bau semakin dicintai Allah, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kau sudah bersiwak tetap ada sisa aroma yang tidak enak tersebut, tetap dicintai oleh Allah daripada minyak kasturi. Ini yang keberapa? 12. Dari sini para ulama mengkiaskan boleh sikat gigi ketika sedang berpuasa, tidak jadi masalah. Karena siwak itu kalau kita gunakan dia ada aroma mentolnya. Siwak itu ada kayu arok, ada aroma mentolnya. Kalau kita bersiwak ada kayu mentolnya. Dan kalau kita siwak nggak perlu kita tuh nggak apa-apa, nggak perlu. Adakah aroma mentolnya? Ada rasanya dan kerasa segar. Namun itu dimaafkan karena tujuan kita bersiwak bukan untuk apa? Bukan untuk minum, kecuali kita itu mungkin batal. Tapi kalau kita cuma gini itu tidak bermaksud untuk makan dan minum, maka dimaafkan oleh syariat. Maka demikian pula dianalogikan tentang ma'junul asnan, yaitu tentang sikat gigi. Maka orang sikat gigi harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kemampuan menembus odol lebih kuat daripada siwak. Maka dia bersikat gigi, kemudian dia kumur-kumur dengan banyak-banyak agar semaksimal mungkin sisa-sisanya keluar. Tapi kalau ada sisa tetap segar, tidak membatalkan puasa. Sama sekali tidak membatalkan puasa karena Nabi membolehkan siwak. Kalau dibilang ada rasa minnya, sama siwak juga ada rasa minnya. Siwak ada rasa minnya enggak? Ada. Karena memang tujuan bersiwak bukan untuk makan dan minum, tidak menambah gizi dalam tubuh kita, enggak, tapi untuk membersihkan apa? Mulut. Kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Sungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara yang tidak membatalkan puasa adalah periksa darah, cek darah, periksa darah. Periksa darah tidak membatalkan puasa, kan diambil darah sedikit. Para ulama khilaf kalau yang diambil darahnya banyak. Para ulama khilaf kalau diambil darahnya banyak. Misalnya donor darah. Donor darah berapa mililiter? 350. Itu banyak. Banyak. Atau seorang fasduh keluar banyak. Sebagian mengatakan batalkan, sebagian tidak. Kenapa? Karena para ulama khilaf tentang hukum bekam. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang dibekam puasanya batal. Ini pendapat kalau tidak salah Hanabilah, bahwasanya orang yang dibekam puasanya batal. Kata mereka kenapa batal? Yang mengatakan tidak batal jelas. Kata mereka yang membatalkan itu kalau masuk ke tubuh, makan, minum batalkan puasa. Tapi kalau keluar dari tubuh tidak membatalkan puasa harusnya. Tapi Hanabilah mengatakan batalkan puasa karena orang dibekam akan jadi lemah sementara syariat menjaga kesehatan seseorang. Nah, kalau ada yang dibekam sebaiknya dia berbuka demi menjaga kesehatan orang tersebut karena bekam membuat orang itu lemah. Di antara yang menguatkan hal ini, syariat menjelaskan siapa yang sengaja muntah maka puasanya batal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai fala falyutimma saumahu wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia lanjutkan puasanya. Tidak sengaja. Siapa yang memuntahkan dirinya, maka puasanya batal dan hendaknya dia mengqadha. Bukankah muntah itu bukan suatu yang masuk tapi suatu yang keluar? Benar tidak? Muntah itu kan mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Tapi kenapa membatalkan puasa? Kenapa muntah membatalkan puasa? Kalau muntah dengan sengaja membatalkan puasa, kenapa? Berdasarkan hadis tadi, jawaban para ulama karena muntah membuat seorang lemah. Muntah membuat seorang apa? Lemah. Maka demikian juga orang bekam batal puasanya karena membuat orang yang dibekam menjadi apa? Lemah.
Ini pendapat Hanabilah, tapi pendapat mayoritas ulama tidak. Bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Kata mereka dulu pernah berlaku tapi mansuh, mansuh sehingga orang bekam tidak batal puasanya. Jadi kalau ambil darah cuma untuk cek kolesterol tidak batalkan puasa. Tapi kalau transfusi darah, ambil darah banyak, ini khilaf. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan bekam batal puasanya, maka transfusi darah batal apa? Puasanya. Bagi yang mengatakan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, maka transfusi darah tidak batal puasa. Baik, darah kita diambil. Diambil, misalnya bulan Ramadan diambil 350 ml. Batal atau tidak puasa? Batal atau tidak? Tadi baru dibilang ada khilaf. Darah kita diambil 350 liter ketika sedang puasa. Batal atau tidak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan batal, yang mengatakan tidak. Baik, jika darah 350 ml ini dimasukkan ke orang lain yang sedang puasa, dia butuh darah. Batal atau tidak puasanya? Kita yang diambil taruhlah tidak batal. Diambil tidak batal. Darah kita 350 atau setengah liter ini dipindahkan ke orang lain yang sedang sakit. Orang itu tadinya puasa, batal atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa batal? Oh iya benar, membatalkan puasa karena yang menggantikan posisi makan dan minum. Dia seperti impus. Dia seperti apa? Impus. Maka batal puasanya. Jadi kalau ambil darah untuk cek lab tidak membatalkan apa? Puasa. Ini yang keberapa tadi? 14. Yang berikutnya, di antara yang tidak membatalkan puasa adalah mandi dan berdingin-dingin. Berendam tubuh tidak membatalkan puasa. Terutama kalau di daerah musim kering seperti di Arab, kalau sudah musim panas sangat panas sekali, apalagi zaman dahulu tidak ada AC, maka sangat panas. Orang belum tentu kuat di tengah panas yang sangat terik seperti di Madinah atau di Mekah, panas bisa sampai 48 derajat. Itu kalau taruh telur bisa setengah matang ya. 48 derajat panas sekali. Panas sekali. Dan seorang belum tentu kuat menghadapi musim panas. Musim panas kemudian waktu puasanya panjang. Malamnya cepat, siangnya apa? Panjang. Maka belum tentu orang kuat. Maka seandainya seorang mengalami seperti ini, maka dia boleh berendam supaya mengurangi kesulitan yang dia hadapi. Terlebih lagi seperti di daerah yang sudah panas ternyata lembab, itu lebih parah lagi. Seperti di Jubail, di Dammam, itu sudah panas, lembab. Kita aja keluar sedikit keringat langsung, baru keluar sedikit sudah keringat. Orang mudah sekali dehidrasi kalau di sana. Maka kalau orang kemudian berusaha biar kuat puasa, dia berendam, itu maka tidak jadi masalah. Dalam hadis dari sebagian sahabat Nabi SAW berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbul ma'a ala ra'si wa huwa sha'im min al-'atshi aw min al-harri." Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW di sebuah tempat namanya Al-Arji. Beliau mengguyurkan air di atas kepalanya padahal beliau sedang berpuasa. Kenapa beliau mengguyurkan air di kepalanya? Karena dahaga dan karena panas yang sangat terik. Jadi tidak mengapa seorang berendam kalau kepanasan main di kolam renang ya. Yang penting jangan diminum air kaporitnya ya. Baik, yang berikutnya di antara yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan, tapi jangan ditelan. Mencicipi makanan, ibu-ibu yang sedang masak, cicipi makanan dibuang lagi, tidak jadi masalah karena tidak tertelan. Kalau telan batal ya. Tapi kalau cuma dicicipi buang lagi air liurnya, maka tidak membatalkan puasa. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "La ba'sa an yatata'amal qidar aw syai'." Tidak mengapa seorang mencicipi dari panci yang sedang dia masak, dia boleh cicipi masakannya, kemudian dia buang kembali. Maka ini tidak membatalkan puasa. Di antara hal yang disangka membatalkan puasa, ternyata tidak, adalah menelan air liur. Air liur tidak membatalkan puasa. Air liur tidak membatalkan apa? Puasa. Bahkan kalau sudah keluar diisap lagi gimana? Menurut mazhab Hanafiyah, kalau air liur sudah keluar, terus dia tarik lagi sebelum putus, dia sedot lagi, tidak batal puasa. Mungkin terjadi orang sedang tidur, tahu-tahu dia tarik lagi, masuk lagi. Batal enggak puasanya? Enggak, karena masih bersambung, kemudian ditarik lagi kembali. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Tapi kalau sudah putus, dia ambil lagi, itu batal jelas.
Jadi air liur kalau udah keluar, diambil masukin lagi batal. Tapi kalau belum keluar atau pas keluar disedot kembali, tidak membatalkan apa? Puasa. Jadi sebagian orang puasa buang udah terus. Enggak apa-apa. Kamu tidak sedang makan dan minum, paham? Yang batalkan puasa makan dan ini tuh air liurmu sendiri, enggak ada masalah. Jadi menelan air liur tidak membatalkan puasa. Ini yang keberapa? Yang berapa? Sekarang yang berapa? Sekarang 17. Mohon maaf, bulgam ingus. Ingus ada dua kondisi. Jika ingusnya dari hidung langsung ditelan, tidak lewat ke mulut tapi langsung ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Ya, ingus kemudian itu tidak membatalkan puasa. Ada khilaf di kalangan para ulama jika ingus tersebut dia sempat mampir ke mulut. Kan kadang ditelan dulu baru proses berikutnya ditelan, ya kan? Mohon maaf ya. Mampir mulut dulu baru kemudian ditelan. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Yang benar tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan dari luar. Dia bukan dari luar. Sebaiknya kita buang ini supaya keluar dari khilaf. Tapi seandainya kita mampir mulut kita telan, yang benar tidak membatalkan puasa. Karena ini pasti dialami oleh banyak orang dan Nabi tidak pernah menyinggung sama sekali hal ini. Berarti keringanan dari syariat. Seandainya membatalkan puasa, pasti Rasulullah SAW ingatkan. Karena ini menimpa banyak orang. Ya, intinya kalau langsung ke dalam tidak batal, tapi kalau mampir ke mulut sebaiknya dibuang. Tapi kalau tertelan tidak jadi masalah. Saya tidak sudah telan, cuma kalau tertelan. Sekarang ke berapa? 18. Mencium dan mencumbui istri tidak mengapa. Bahkan menurut Ibnu Hazm disunahkan mencium dan mencumbui istri bagi orang yang bisa menahan hasratnya. Kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim wa kana amlakakum liirbih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku. Cium jelas kita tahu, cumbu lebih daripada mencium. Disebut mubasyarah, itu pertemuan kulit dengan kulit, bercumbu. Rasulullah melakukannya padahal dia sedang berpuasa. Tapi kata Aisyah, dia adalah orang yang paling bisa menahan hasratnya. Maka jika orang mencium istri, dia bisa menahan hasratnya, maka tidak mengapa. Bahkan menunjukkan kasih sayang. Bahkan sunnah kata Ibnu Hazm. Kita berpuasa tetap menunjukkan rasa kasih sayang kepada istri. Insya Allah antum bisa melakukan, terutama yang tua-tua, hasrat tidak terlalu bergejolak. Sama aja ya. Tapi kalau yang muda-muda jangan. Yang muda-muda jangan. Khawatir cium kemudian hasrat bergejolak, maka bisa terjadi apa yang terjadi. Oleh karenanya tidak mengapa. Adapun kalau dia masih muda, makruh, hendaknya dia menjauh karena dia jangan membuka pintu yang buat dia bisa terjebak. Karena orang kalau sudah berhasrat, maka 2/3 otaknya hilang, bahkan terkadang hilang semua. Oleh karenanya kalau tua aman insyaallah. Tua itu maksudnya berapa? 60 ya, 60 ya. 60 ke atas. 60 ke bawah setengah tua. Bisa aja. Baik, jadi mencium tidak membatalkan puasa, mencumbu juga tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga jika seorang ternyata kemudian, mohon maaf ini misalnya nanti dia bercumbu dengan istri lebih daripada itu, selama kemaluan tidak masuk ke kemaluan, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Selama kemaluan tidak masuk kemaluan dan tidak ejakulasi. Kalau kemaluan tidak masuk ke kemaluan dan tidak ejakulasi, maka tidak batal apa? Puasa. Mungkin dia melakukan perkara yang makruh karena dia memainkan syahwatnya. Tapi kalau ejakulasi batal jelas. Ejakulasi batal. Selama terpenuhi dua syarat, tidak ejakulasi dan tidak ada kemaluan masuk ke kemaluan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi sekarang yang keberapa? 19. Pakai minyak wangi dan mencium aroma minyak wangi tidak membatalkan puasa. Karena dia cuma aroma, tidak ada suatu zat yang masuk. Meskipun hidung adalah saluran menuju ke lambung, namun ketika kita cium minyak wangi tidak ada apa-apa, tidak ada suatu zat yang masuk kemudian menjadi gizi dalam tubuh kita, enggak ada. Oleh karenanya mencium minyak wangi, pakai minyak wangi tidak membatalkan puasa. Para ulama khilaf kalau mencium bakhur. Bakhur itu gaharu. Itu karena gaharu itu asap seperti ada benda yang masuk. Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batalkan puasa, ada yang mengatakan tidak membatalkan apa? Puasa. Lebih baik kita menjauh. Tapi kalau minyak wangi biasa yang tidak ada asapnya, maka tidak membatalkan apa?
puasa. Di antara yang tidak membatalkan puasa adalah memakai cila. Memakai apa? Cila, iktihal. Ini tidak jadi masalah, ya. Celak ya, pakai celak. Karena saya katakan tadi tidak ada apa namanya? Saluran dari mata menuju kerongkongan. Benar ketika seorang memakai sesuatu di celak, pakai di mata, terkadang ada rasa pahit dia rasa, tapi itu bukan apa? Bukan masuk ke kerongkongan. Cuma sarafnya atau sesuatu yang dia rasa, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Karena tidak ditemukan saluran dari mata ke kerongkongan. Orang kalau sakit pun paling dia makan dari hidung atau dari saluran mulut. Adapun dari mata tidak pernah ya. Kemudian di antara yang tidak membatalkan puasa disebutkan juga oleh para ulama bagi orang yang sakit yang menggunakan obat jantung yang ditaruh di bawah lidah sini. Saya nggak tahu namanya apa ya. Katanya orang kalau jantung ada obat kalau dia lagi serang taruh di bawah apa? Lidah. Benar atau? Ada nggak? Iya. Namanya apa itu? Sakdara ya. Itu tidak jadi masalah karena dia salurannya beda. Dia bukan saluran ke kerongkongan. Dia masuk lewat saluran tersendiri dan tujuannya bukan ke kerongkongan apa? Ke kerongkongan dan bukan ke lambung. Sehingga kata mereka tidak membatalkan puasa. Tentunya dokter lebih ahli. Kata mereka tidak masuk ke beda kalau dia taruh lidah. Tidak, dia bawa di bawah lidah sini. Kayak ada sesuatu. Saya tidak tahu juga, cuma saya baca seperti itu. Ini diteliti tidak larinya tidak lari ke dalam lambung, tapi dia cuma ada mungkin saluran khusus di bawah lidah yang tujuannya mungkin ke tempat lain, entah ke paru-paru, entah ke jantung, entah yang lainnya. Kemudian yang terakhir mungkin yang tidak membatalkan puasa adalah misalnya diperiksa dengan endoskopi. Apa yang dimasuk alat untuk itu namanya apa? Endoskopi. Endoskopi kalau saya tidak tahu cara masuknya gimana. Sampai ada yang pernah? Tapi intinya kalau besi dimasukkan ke dalam mulut untuk ngecek lambung, kemudian dikeluarkan kembali, maka tidak batal. Kenapa? Tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Hal ini dulu dibahas oleh para ulama Hanafiyah. Mereka membuat sesuatu namanya iftiradat. Iftiradat itu suatu permasalahan-permasalahan yang mereka seandainya begini, kemudian mereka bahas. Padahal belum terjadi. Mereka mengatakan misalnya seorang makan batu. Misalnya. Maka ada dua kemungkinan, batunya bertahan di perut. Batu kan bukan makanan, ya enggak? Ada seorang sengaja makan batu, batal puasa atau tidak? Ini khilaf. Karena namanya batalkan puasa itu kalau makan dan minum, dan kita tahu batu bukan apa? Bukan makan minum. Orang makan beling, kuda lumping, apa akan batalkan puasa? Asal dia syirik ya. Percaya sama jin dan yang lainnya. Tapi intinya kalau dia makan batu, batal atau tidak dibahas karena batu ini bukan apa? Makanan. Taruhlah membatalkan. Maka mereka mengatakan dua kondisi. Batu tersebut bercokol di perut lama maka batal. Tapi kalau batu tersebut keluar lagi tidak batal. Ketika kita baca seperti itu, misalnya batu terus dimasukkan pakai apa? Pakai benang terus ditarik lagi keluar. Batal enggak? Ini hanya apa perumpamaan zaman dulu mungkin enggak ada, tapi ternyata sekarang diambil faedah oleh ulama sekarang. Kata mereka seperti endoskopi. Endoskopi kalau masuk seandainya dibiarin terus dalam perut batal, tapi kalau dikeluarkan tidak batal karena tidak ada makanan yang masuk sama sekali. Lagi pula endoskopi bukan makanan. Dimasukkan keluar dan dia tidak melanggar perintah Allah karena yang dilarang oleh Allah makan dan minum. Selama tidak bermakna makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Ini tidak. Kemudian juga yang terakhir mungkin makan dan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Selama dengan syarat tidak sengaja atau lupa, dengan syarat lupa. Adapun kalau pura-pura lupa maka batal. Baik. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Ada berapa poin? Cukuplah 23, jangan banyak-banyak. Ini saja yang bisa sampaikan.